Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk melaporkan hasil dari summer course Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan tahun 2020 dengan topik Indigenous Infrastructure, Water, Agriculture, and Environment. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dr. Insinyur Nora Hargiana Panjaitan, sedangkan ketua pelaksananya adalah saya sendiri, yaitu Alen Kurniawan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor pertanian, air, dan lingkungan ini menjadi salah satu fungsi yang sangat penting di dalam penunjang ekosistem, sehingga memang membutuhkan adanya desain infrastruktur lingkungan. Untuk negara berkembang, memang kita mengarahkan ke prinsip kearifan lokal atau local wisdom. Nah, topik ini yang kami angkat dalam menilai implementasi dari perkembangan terkini dari sarana indigenous infrastruktur baik di bidang air, pertanian maupun di lingkungan. Ada dua topik sebenarnya atau tujuan utama dari SC ini yang kita harapkan, yaitu adanya proses penyebaran ilmu pengetahuan dari sisi masyarakat akademik maupun juga dari konsep pengembangan keilmuan dari berbagai macam realitas dari peninjauan dari berbagai macam negara-negara yang memang menjadi peserta dari kegiatan ini. Learning outcome dari kegiatan SC Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan terbagi menjadi 4, yang memang pada prinsipnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan memformulasikan permasalahan infrastruktur baik di air, pertanian maupun di lingkungan, dan juga dapat memberikan informasi maupun gambaran bagaimana kita menginterpretasikan data dan informasi serta mengambil keputusan dari pengembangan infrastruktur di bidang teknik sipil maupun lingkungan, serta mampu berkomunikasi juga dengan baik dalam menjalin jejaring internasional di tingkat institusi maupun mahasiswa. Cakupan program dibagi menjadi 3, yaitu Indigenous Water Infrastructure pada hari pertama, pada hari kedua tentang Indigenous Agricultural Infrastructure, hari ketiga yaitu Indigenous Environmental Infrastructure. Sebenarnya kegiatan ini dilangsungkan 4 hari, namun memang kegiatan course sendiri dilaksanakan selama 3 hari dari hari pertama sampai hari ketiga. Setiap topik itu terbagi menjadi 3 sesi, yang memang pada setiap sesi menampilkan pembicara atau dosen yang berbeda baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk struktur acaranya sendiri memang seperti yang tadi saya infokan bahwa kegiatan ini memang berlangsung dari hari Selasa tanggal 10 sampai tanggal 13 November, hari Jumat, dan memang hampir sebagian besar kegiatan ini dimulai pada sekitar pukul 8.30 sampai sekitar pukul 9 sampai sore hari sekitar jam 4 sore atau setengah 5. Pada hari pertama memang kegiatan ini berlangsung lebih panjang karena memang ada opening ceremony dan juga pretest yang memang diberlakukan untuk menilai kemampuan dasar dari para peserta yang mengikuti SC ini. Dan langsung dilanjuti dengan kegiatan course pertama pada hari pertama tentang Indigenous Water Infrastructure, lalu pada hari kedua tentang Indigenous Agricultural Infrastructure. Hari ketiga memuat tentang course mengenai Indigenous Environmental Infrastructure yang dimulai seperti pada hari-hari sebelumnya, pukul 8.30 sampai pukul 16.30. Oh ya, memang tidak seluruhnya kegiatan course ini dilangsungkan beruntut gitu. Jadi memang untuk menghindari terjadinya tingkat kebosanan dari para peserta karena waktunya memang panjang, kita selingi juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah interaksi. Kegiatan ini kita namakan social activity yang membuat peserta itu menjadi lebih aktif dan mampu mengenali teman-teman barunya, seperti itu. Dan kegiatan social activity ini pada setiap harinya
dilakukan 2 sampai 3 kali kegiatan pada di antara kegiatan course seperti itu. Dan kegiatan ini juga diakhiri oleh adanya FGD pada setiap harinya untuk melakukan diskusi pada setiap kelompok-kelompok yang dibentuk, sehingga kita dapat menilai peningkatan dari kemampuan para peserta dalam memahami konten-konten yang sudah didapatkan dari aktivitas course tersebut. Dan pada hari terakhir diakhiri dengan adanya post test untuk melihat progres dari kemampuan dari para peserta itu juga, dan juga ada pengumuman dari best participant, ada best presentation yang memang ini dilombakan, dan juga best poster. Course ini terbagi menjadi 9 dosen pengajar baik dari dalam maupun luar negeri. 5 berasal dari luar negeri dan 4 berasal dari dalam negeri. Untuk hari pertama yang memuat tentang infrastruktur water infrastructure, ini yang menjadi dosen pengajar adalah Dr. Prastowo, Dr. Maxwell Cooper dari Perancis, dan Dr. Katalina Jawa dari Belanda. Pada hari kedua, course ini diisi oleh Profesor Sugihiro Watanabe dalam mempresentasikan manajemen pengelolaan air dan juga dari sektor pertanian. Dilanjuti oleh Profesor Budi Indra Setiawan dari IPB dan diakhiri oleh Dr. Meinhard Greiling di sore harinya dari Australia. Hari terakhir untuk kegiatan course itu memuat tentang indigenous environmental infrastructure yang disampaikan materinya oleh dosen pengajar dari Filipina, yaitu Dr. Mark Larakasibak dari Batangas State University, lalu dari Profesor Arif Sabri Yuwono dari IPB, dan satu dosen dalam negeri dari jurusan teknik lingkungan IPB, yaitu Dr. Ahmad Soleh Setiawan. Kegiatan ini ternyata luar biasa, cukup diminati oleh mahasiswa asing, terutama dari negara-negara Asia Tenggara, dan ada satu mahasiswa dari Nepal dan 4 mahasiswa dari Kamerun. Dan sebagian besar memang Filipina menjadi peserta terbanyak dari kegiatan course ini, yang diikuti oleh Kamerun. Berikut peserta-peserta dari negara Kamerun. Jumlahnya sebenarnya ada 4 orang, tapi tidak ditampilkan 1 orang di sini karena memang tidak ada foto. Lalu ada 3 mahasiswa dari Kamboja, 2 mahasiswa dari Jepang, dan 1 mahasiswa dari Malaysia. Selain itu, mahasiswa lokal itu memang cukup dominan sebagai peserta kegiatan SC 2020 Departemen Sil. Total jumlahnya adalah 53 mahasiswa yang terbagi menjadi sekitar ada 7 universitas. Lebih dominan memang mahasiswa dari IPB dan diikuti oleh mahasiswa dari UGM, UI, Universitas Islam Indonesia, ada Universitas Syahkuala, ada Universitas Tadulako di Sulawesi, dan ada juga Universitas Muhammadiyah di Gorontalo. Jadi total mahasiswa peserta dari SC ini mencapai 73 peserta, baik dari dalam maupun luar negeri. Hambatan yang memang terjadi pada kegiatan pelaksanaan ini sebenarnya adalah hambatan minor, yaitu yang pertama adalah kegiatan ini memang tidak sinkron dengan kegiatan akademik di luar negeri, terutama bagi mahasiswa undergraduate ketika mereka memang sedang sibuk-sibuknya mengikuti kelas online juga, karena memang situasinya sekarang adalah pandemi COVID, sehingga memang banyak mahasiswa yang mengundurkan diri gitu, seperti mahasiswa Vietnam, ada Papua Nugini, Timor Leste, Thailand, karena memang jadwalnya tidak sinkron dan mereka tidak bisa meninggalkan aktivitas akademik di kampusnya masing-masing. Yang kedua adalah bahwa tidak semua persyaratan
inbound mahasiswa itu dapat dilengkapi oleh paspor. Jadi dari 19 peserta yang mendaftar itu ada sekitar 15 kalau tidak salah yang memang memiliki paspor dan 4 mahasiswa yang memang tidak memiliki paspor tapi mendaftar, dan memang kita izinkan karena memang syaratnya sudah terpenuhi di atas 10 orang mahasiswa dari luar negeri. Hasil dari kegiatan SC ini kita mulai melakukan penjajakan kerjasama dari 5 institusi ya, di luar negeri, yaitu dari Filipina, Kamerun, Myanmar, Kamboja, dan Jepang, berdasarkan dari memang mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar sebagai peserta summer course di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Besar harapannya memang kerjasama ini akan mengembangkan jaring internasional kami untuk pengembangan dari penelitian maupun pengembangan dari hubungan networking kami ke depannya. Untuk perlombaan sendiri, lomba yang berdampingan dengan kegiatan SC itu adalah perlombaan mahasiswa dalam membuat poster. Poster itu sebenarnya tidak selalu mengharuskan mahasiswa sama dengan topik dari summer course ini sendiri. Tapi memang kita buat semacam borderline bahwa mereka harus membuat poster yang memang erat kaitannya dengan infrastruktur, baik itu di sipil atau teknik sumber daya air ataupun di lingkungan maupun juga geomatik sebagai penunjang dalam membuat semacam daerah spasial seperti itu. Dan ternyata dari lomba ini memang penilaiannya begitu fair sekali, dan muatannya juga luar biasa. Ternyata memang mahasiswa undergraduate pun bisa membuat poster yang skalanya adalah untuk skala postgraduate gitu ya. Dan ternyata pemenang 1 dan kedua itu dari Indonesia, lalu yang pemenang ketiganya adalah dari Kamboja. Berikutnya di hari terakhir kami pun mengumumkan best presentation dari kelompok yang memang melakukan presentasi dengan topik yang menarik, yang memang erat kaitannya dengan pengembangan infrastruktur baik di sektor pertanian maupun di bagian air ataupun di lingkungan. Nah, best presentation ini jatuh ke grup B yang memang terdiri dari multi country gitu ya. Ada yang dari Kamboja, ada yang dari Filipina, dan lain-lain. Hasil dari kegiatan SC ini untuk mahasiswa adalah terpilihnya beberapa kriteria terbaik dalam hal, misalnya adalah presentasi terbaik yang memang terpilih berdasarkan dari kinerja kelompok mereka selama 3 hari. Kinerja ini berdasarkan dari hubungan dari sosial mereka, interaksi mereka, lalu dari kemampuan dari setiap individu. Dan peserta atau kelompok terbaik dari kegiatan ini adalah dari kelompok B yang memang terdiri dari berbagai macam atau multinasional ya, yaitu dari Kamboja, Indonesia maupun juga Filipina. Adapun peserta terbaik terpilih dari kegiatan SC ini adalah dari Myanmar, dan peserta kedua terbaik dari Nepal, dan juga peserta terbaik ketiga itu dari Indonesia, yaitu dari IPB. Berikut hasil foto-foto dokumentasi kami pada saat kegiatan SC ini berlangsung. Ternyata memang kita membutuhkan effort yang cukup luar biasa untuk membuat regu atau tim ini menjadi kompak, dan alhamdulillah itu bisa terlaksana dengan baik atas dasar memang kita buat pembagian dari jadwal maupun pembagian dari tugas itu menjadi lebih selektif gitu, sehingga setiap tim, anggota tim mampu menjalankan tugasnya dengan baik tanpa memang terjadinya tumpang tindih seperti itu.
Demikian presentasi dari laporan akhir dari kegiatan ST tahun 2020 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Saya mengucapkan terima kasih mewakili dari penanggung jawab kegiatan atas bantuan dari ICO selaku pendukung utama kegiatan Summer Course 2020. Mudah-mudahan pada uh, uh, sesi berikutnya atau kegiatan SC pada tahun-tahun berikutnya kami dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti ini dari ICO. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.